Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama mitra kerja OPD pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka membahas manajemen aparatur sipil negara dan kelembagaan Senin 5 April 2021. Dalam rapat tersebut, pihak DPRD meminta agar pemerintah provinsi segera melakukan percepatan untuk pengajuan revisi OPD yang sudah ada. Abdul Wahab Talib, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa hasil analisis tersebut nantinya akan melewati proses pengkajian yang mendalam sebelum dimasukkan di dalam ranperda. Pemerintah itu dewan dikaji secara matang. Nah ini kan dikibali, kita suatu keputusan sudah. Dalam kesempatan tersebut, pihak DPRD juga menanggapi persoalan perekrutan formasi kebutuhan CPNS di lingkungan Provinsi Gorontalo yang mengalami keterlambatan dalam pengajuan, sehingga untuk tahun 2021 ini formasi tersebut belum dapat dipenuhi oleh Badan Kepegawaian. Hasil daripada analisis ya beban kerja ABK, dan itu membuat satu peta kebutuhan, ya, peta kebutuhan pegawai untuk tahun 2021, sehingga terlambat pemerintah provinsi mengajukan permohonan untuk pengisian formasi itu, baik untuk ASN, CPNS, termasuk P3K, sehingga tahun 2021 ini belum dipenuhi oleh Badan Kepegawaian. Tetapi daerah-daerah lain sudah. Nah, mereka tidak tergesa-gesa, karena kalau toh juga mereka lakukan analisis sementara bahwa ternyata juga ada yang sudah melampaui batas kebutuhan yang ada, sehingga mereka tidak mau terjebak oleh hanya karena ada kebutuhan, ada peluang kemudian mengajukan, sementara ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah itu oke, seperti itu oke, silakan. Tetapi juga kalau ketika sudah ada analisis kebutuhan atau peta daripada kebutuhan pegawai, ya segera dilakukan pemenuhan sesuai dengan hasilnya. Dan itu juga tentunya kita berharap bahwa tahun 2021 juga sudah harus didorong juga dengan percepatan untuk pengajuan revisi OPD yang ada. Beberapa dinas yang harus di-merger disatukan dan juga yang harus dipisahkan. Ya, misalnya seperti tadi yang sudah disampaikan, dinas PU di-merger dengan pemukiman, kemudian dinas pemuda olahraga budayaan ini dimekarkan ya. Kemudian juga dinas tenaga kerja transmigrasi SDM itu juga dimekarkan, kemudian dinas pemberdayaan perempuan dan untuk penanganan anak itu juga harus dimekarkan dari dinas sosial. Jadi ini adalah merupakan bentuk dari analisis yang harus segera juga dilakukan konsultasi ke tingkat atas. Setelah itu ya harus dilakukan kajian lebih dalam lagi dan dituangkan di dalam ranperda, dan kemudian kami menunggu, Dewan menunggu untuk dilakukan pengajuan inisiatif terhadap revisi perda tersebut untuk diperdakan. Kalau sudah perdakan, ya tentunya ini sudah bisa action. Mudah-mudahan 2021 ini tidak, ya paling lama 2022. Karena memang juga harus berbawaan dengan penganggaran terhadap OPD itu. Ya, jadi itu untuk OPD, silakan. Kalau terkait dengan disiplin pegawai? Ya, terkait dengan disiplin pegawai, kita sudah meminta bahwa beri sanksi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran, baik itu pejabat, ASN, sesuai dengan PP 53 yang ada, dari hukuman ringan hingga pada hukuman berat. Kalau dia melakukan perbuatan amoral, ya tentunya hukuman berat yang harus diterapkan. Ya, siapa dia, ya silahkan. Atau aduan-aduan ini, ya tentunya juga harus dilakukan kajian, pemeriksaan, pendalaman terkait dengan kasus-kasus yang ada, sehingga secara objektif, logis dan normatif ya terus mengambil tindakan seperti itu, sehingga tidak akan ada yang tentunya dirugikan dalam hal ini. Benar-benar bahwa keputusan yang dikeluarkan itu adalah tentunya ada rasa keadilannya dan kemudian juga untuk dalam rangka penegakan aturan. Pak, apakah pemberian sanksi itu akan diperdakan kembali, Pak? Tidak perlu perda, karena memang aturan sudah ada. PP-nya ini kan sudah ada, Perda 53 itu ya, tentang disiplin pegawai negeri sipil. Ya, itu termasuk juga meliputi juga para pejabat, ASN, dan juga mereka-mereka yang tentunya ada dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari di bidang pemerintahan. Ya. Saat ini DPRD Provinsi Gorontalo masih menunggu pengajuan inisiatif terhadap revisi tersebut untuk diperdakan. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV memberitakan.